Halo, balik lagi dengan gua Korean Carry. Di sini gua akan berbagi sekitar 3 build dari hero-hero andalan gua. Yang pertama adalah Mia. Mia ini dasarnya adalah champion marksman. Terus untuk bermain marksman itu butuh 3 poin gitu. Antara lain attack speed, crit, sama damage gitu. Rata-rata orang biasa main tiga tipe ini, atau bisa dijadiin satu tipe gitu, mau full attack speed, mau full crit, atau mau full damage gitu. Tapi gue lebih suka untuk memasukkan 3 elemen ini ke dalam build Mia gue. Nah, untuk yang pertama itu untuk mengganti buildnya itu kalian bisa klik change, lalu tinggal pakai titik 2 nya itu di atas, titik 2 icon hijau di atas. Nah, ini gua akan buat build attack speed, crit, sama damage gitu. Nah, untuk item pertama, ayo dong. Item pertama itu bisa ada 2 item, yaitu Thorsting sama Scarlet Phantom gitu. Nah, kalau gue lebih suka pakai Thorsting karena dia bisa nyambung ke skill satunya Mia gitu. Jadi skill satunya Mia itu kan bisa ngasih damage ke beberapa lawan gitu, kena 2-3 lawan gitu. Terus kalau pakai Thorsting itu dia dapat tambahan 125 magic damage untuk setiap 5 basic damage yang dihasilkan gitu. Jadi misalkan kita nyerang musuhnya itu 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu dapat tambahan basic attack 125 magic damage selama 3 detik gitu. Nah, kenapa gue lebih suka Thorsting juga? Karena di sini juga selain attack speednya lumayan, selain attack speednya lumayan, terus critical strike-nya lebih gede daripada item satunya lagi. Ini cuma 10% kalau untuk Scarlet, tapi untuk Thor itu dapat 20%. Satu lagi itu dia dapat movement speed gitu. Jadi movement speed itu ibarat kata main Mia nih, terus jadi ini dulu, belum jadi sepatu, dia tetap swifty gitu. Jadi bisa digunain buat kabur, buat pergi dari war gitu, segala macam, atau untuk menambah kecepatan kontrol juga gitu. Kan ada istilahnya attack move gitu. Ngehit musuh sambil jalan, kalau enggak farming sambil jalan gitu. Nah, itu attack move gitu. Jadi sebelum jadi item sepatu, jadiin ini dulu itu pun juga nggak ada salahnya gitu. Tetapi kalau lu ingin main pakai Scarlet Phantom juga nggak masalah gitu, karena item ini juga lumayan rata. Udah ada physical attack, dapat attack speed juga, terus dapat critical strike. Udah gitu pasifnya itu kalau kita nyerang musuh, terus itu serangannya itu berupa critical, nah itu dia akan menaikkan attack speed hero nya itu sebanyak 35%. Terus strike-nya lagi critical strike-nya naik juga 10% selama 2 detik terakhir gitu. Ya, tapi gimana ya? Lumayan singkat tapi berguna juga gitu. Tapi kalau gue lebih suka ini karena dia tuh nggak ada delaynya gitu, yang dihitung soalnya setiap 5 basic attack. Kalau ini kan ada delaynya per 2 detik, lumayan cepat juga gitu. Tapi kalau ini gimana ya, dia nggak dapat move speed. Nah, itu dia yang terpenting. Soalnya ya main marksman itu kan juga walaupun posisinya di belakang, apalagi kalau ada assassin gitu, dia bisa masuk ke kita dengan mudahnya gitu. Atau kalau misalkan musuhnya itu Franco gitu, ditarik-tarik gitu.
Oh ya, ini keganti Scarlet. Nah pakai Sting, udah gitu sepatu Swift, dapat attack speed, jangan lupa. Nah kalau misalkan lo nggak nyaman pakai Swift, lo bisa ganti ke sepatu lainnya juga gitu. Jadi kalau untuk sepatu ya opsional, tergantung cara bermain setiap orang juga. Ada yang pakai apa, rapid biar mau speednya kencang, ada yang pakai CDR lah segala macam. Cuma gue lebih suka pakai attack speed karena gue mainnya kan di belakang, kiting dari belakang gitu. Nah untuk item ketiga itu gue biasa make Windcaster. Jadi dia dapat physical attack, terus dapat physical penetrate. Gue juga kurang tahu kalau physical penetrate itu kayak gimana. Cuma hitungan gue tuh keseluruhan total damage lo itu dikali 40%. Nah itu nanti jadi physical penetrate, kayak macam damage tambahan gitu lah. Item ketiga BOD. Jangan lupa nih, BOD ada dua, ada Blade of Despair sama Blade of Destruction. Masukin, sebenarnya salah nih. Tadi udah item ketiga ya, ini item keempat itu gue nggak masukin BOD, dua-duanya gue masukin dulu, tapi gue masukin di sini ada Endless Battle, dapat tambahan happy juga. Udah gitu dia pasifnya itu sakit juga gitu. After using this ability, the next basic attack will have an additional 70% physical damage after damage gitu. Jadi misalkan lo ngenain ini apa, lo udah bikin ini item gitu, terus pas war itu lo kenain skill 2 nya Mia yang bentuknya itu area gitu kan. Udah lo ngasih bentuknya area, lo aktifin skill 1. Nah skill 1 itu kan ibarat kata kan main basic attack juga tuh. Nah itu dia bakalan dapet tambahan damage 70% gitu kalau kenanya 1. Kalau kenanya 3-4 orang ya lu bayangin aja tuh, 3-4 orang karena tambahan damage 70% dari lu. Nah ini ada cooldownnya itu 2 detik, jadi lumayan cepat juga. Terus dia juga ada pasifnya lagi, satu lagi dapat tambahan movement speed 15%. Nah ya nih, jadi udah Windcaster, terus bikin item Trisula, baru deh masukin BOD nya terserah lo mau masukin yang hijau dulu, ini yang hijau, atau mau masukin yang kuning dulu. Nah kalau yang hijau itu dapat tambahan physical attack 130, terus dapat tambahan 25% attack speed, tambahan lagi 10% critical chance. Nah ini bergunanya itu misalkan musuhnya itu kestun, terus dia jadi lambat, terus apa kayak diterbangin ke udara sama Chow, kalau nggak sama Saber gitu. Nah itu damage yang lo hasilkan jadi tambah sakit gitu. Misalkan musuh kena skill 2 nya Mia, nah dia kan ke disable, beku lah ibaratnya kata gitu. Lo tinggal kiting doang nih pakai Blade of Despair gitu, damage lo jadi nambah 15% dari damage yang udah ada gitu. Enak sih sebenarnya kalau pakai ini gitu. Karena apa, beberapa apalagi kalau misalkan tim kita itu punya CC yang kuat gitu. Kayak misalkan Nana gitu, Nana yang ultinya kena 5 orang gitu. Udah kena 5 orang, lu gunain skill 2, udah gitu tinggal kiting doang nih pakai ini, udah dapat tambahan 15% damage ke semuanya. Nah gue waktu itu pernah ketemu cow pakai Blade of Despair 3 biji 2 kali skill mati gue, padahal darahnya udah tebel. Akhirnya ya bisa counter juga ujung-ujungnya. Item terakhir ya kasih aja BOD yang
kuning itu dia dapat tambahan 50% crit damage gitu. Nah ini main konversi juga, soalnya crit strike will increase one physical attack 5% gitu. Jadi misalkan lo crit lo banyak, udah gitu pakai item ini, nah itu nanti dia ningkatin physical attack 5% gitu. Jadi misalkan si Mia itu critnya itu 300 gitu. Terus 300 udah gitu physical damage-nya 5%. Nah, nanti 300 crit itu dikali 5%. Nah, nanti hasilnya berapa itu nanti dikonversi menjadi physical attack selama 2 detik gitu. Sakit juga sih ini itemnya gitu. Jadi ibarat kata punya crit sekian gitu, nanti dirubah jadi physical damage sama si item ini. Yaitu buildnya yang pertama, kita namain sini buildnya apa ya kan, jangan nama idol. Namain aja deh ASPD DMG crit. Crot nggak boleh bahasanya. Nah ASPD demi crit. Oke. Bos lah biar nggak hilang. Lanjut ke Saber. Gue sering kali bilang kalau main assassin itu susah gampang. Susahnya itu ya lu perlu Swifty itu ibarat kata menjaga geraknya itu kemana aja gitu. Terus satu lagi yang jadi susah itu ya dia nggak punya armor yang banyak sama darah yang banyak, kecuali kalau misalkan lu pengen bikin semi lu baru dapat armor sama darah yang banyak gitu. Tapi kalau gue sih lebih fokus ke damage juga sebenarnya gitu. Tapi gue bikin 2 opsional di sini. Lo mau bikin saber full damage atau dengan sedikit tambahan armor sama darah. Nah, kenapa kalau gue ditambah armor sama darah gitu? Karena Saber itu lembek. Sekali kena ulti Layla itu bisa langsung mati dia. Atau sekali kena combo alpha gitu ya mokat. Atau kena skill ultinya Eudora bisa langsung mokat juga gitu. Nah itu makanya gue tambahin happy sama armor di sini gitu. Walaupun jadinya di terakhir. Item pertama itu pakai Blade of Hunter Strike. Itu dia dapat 100 physical attack, terus dapat 20% cooldown reduction. Nah, cooldown reduction ini biar skillnya Saber ini semakin cepat keluarnya gitu. Jadi misalkan lo lagi dikejar musuh nih, dikejar musuh nggak bisa kabur gitu kan, terus ketolong sama cooldown reductionnya gitu kan, buat skill 2-nya kan, skill 2-nya dash tuh, jadi lo bisa kabur lebih cepat juga. Terus misalkan lo ngebunuh lawan pakai ulti atau pakai apalah gitu, nah terus skill escape lo udah habis yang skill 2 tuh, lo masih bisa kabur karena item ini memberikan 30% tambahan movement speed untuk setiap hero yang dibunuh gitu. Item kedua tentu aja seperti yang gue bilang, Swifty Rapid Boot, dapat 50% movement speed ya. Bootnya sekali lagi bisa opsional, lo pengen pakai boot apa itu juga terserah gitu. Cuma ini berdasarkan pengalaman main gue aja gitu, gue lebih nyaman main assassin yang bisa jaga jarak, jaga movement speed, keluar masuk pertempuran juga cepat, itu juga perlu. Item ketiga item armor, itu Blade of Armor, dapat 100 armor. Nah ini dia misalkan kita pakai Saber terus diserang sama lawan apalah gitu, Marksman, Layla gitu,
Nah serangannya dia itu bakalan bakalan kita rubah jadi physical attack, tapi itu physical attack dalam bentuk basic attack gitu ya. Jadi misalkan udah kena itunya Layla nih sekian, terus kita maju pakai ulti, pakai skill 1, pakai skill 2. Nah damage yang si Layla hasilkan tadi itu seberapa banyak, 20% nya itu bakal menjadi physical attack kita gitu. Jadi kayak fair-fairan gitu sama lawan gitu. Wah lu udah nyerang gua, ya udah sih diserang aja, gue balikin 25% gitu, nggak ada salahnya kan gitu. Kayak gitu modelnya. Terus item keempat BOD yang ini, yang apa, yang hijau, karena itu ultinya Saber itu termasuk kondisi abnormal juga kan, maksudnya diangkat ke atas gitu, itu kondisi abnormal. Terus pakai item ini jadi dapat tambahan damage juga gitu. Ya diundang cewek gue bukan cewek gue, diundang teman. Kita skip dulu aja nih sampai sini nih, nanti gue lanjutin lagi.